Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Awalia dari kelas PTIK 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai merancang pengamatan jaringan yang merupakan mata kuliah dari jaringan komputer. Nah, langsung saja kita pada materinya. Baik, di sini ada pengertian node. Node artinya titik. Dalam konteks jaringan, node adalah anggota jaringan yang dapat menerima data atau menghasilkan data. Ada pula node yang dapat menghasilkan sekaligus menerima data. Contoh node yaitu komputer server serta klien. Nah, di sini ada fungsi node. Node dapat berupa perangkat elektronik aktif, termasuk komputer, telepon, atau printer selama terhubung ke internet. Dan karena itu memiliki alamat IP. Peran node adalah untuk mendukung jaringan dengan menjaga salinan dari blockchain dan dalam beberapa kasus untuk memproses transaksi, node sering diatur dalam struktur pohon yang dikenal sebagai pohon biner. Setiap cryptocurrency memiliki simpulnya sendiri mempertahankan transaksi itu. Nah, di sini ada sistem koneksi antar node. Ada peer-to-peer dan client server. Baik, peer-to-peer, jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Nah, terus lanjut ke client server. Nah, jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer. Kemudian di sini ada segmentasi. Segmentasi jaringan adalah tindakan atau praktik membelah jaringan komputer menjadi subnetwork, masing-masing menjadi segmen jaringan. Keuntungan dari pemisahan tersebut terutama untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan keamanan. Nah, lanjut di sini ada kekurangan dari segmentasi. Ada pengurangan permukaan serangan yang tersedia untuk pivot jika salah satu host pada segmen jaringan dikompromikan. Vektor serangan umum sebagai keracunan, LMNR, dan NetBIOS dapat sebagian dikurangi dengan segmentasi jaringan yang tepat karena mereka hanya bekerja pada jaringan dengan menggunakan contoh dasar adalah untuk membagi server web, database server, dan pengguna standar mesin masing-masing ke segmen mereka sendiri. Nah, kemudian dengan membuat segmen jaringan yang berisi hanya sumber daya khusus untuk konsumen yang Anda otorisikan aksesnya, Anda menciptakan lingkungan yang paling tidak istimewa berisi masalah jaringan, membatasi efek dari kegagalan lokal. Bagian lain dari jaringan mengontrol akses pengunjung. Akses pengunjung jaringan dapat dikontrol dengan menerapkan VLAN untuk memisahkan jaringan. Nah, next di sini ada belajar dan mengenal IP address, subnetting, dan VLSN. Nah, IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. IP address terdiri dari 32 bit, biari digit atau bilangan duaan, angka biner yang dibagi dalam 4 oktet atau byte, terdiri dari 8 bit. Seperti setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Nah, public bit tertinggi, range address bit network address kelas A itu dari 0 sampai 127. Kemudian kelas B dari B10 128 sampai 191 16, kemudian kelas C 110 192 sampai 223 24. Nah, kemudian di sini ada IP privat, merupakan turunan dari IP address. Nah, di sini ada IP privat. IP privat ini dapat digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal pada jaringan internet global. Karena itu bisa dipergunakan pada jaringan tertutup yang tidak terhubung pada jaringan tertutup yang tidak terhubung ke internet, misalkan jaringan komputer ATM. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada subnetting. Seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh internet service provider. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting, dan hasil dari subnetting absen nanti saya muncul.
disebut subnetwork. Langkah-langkah subnetting adalah SBB. Nah, mungkin cukup sekian ya materi mengenai merancang pengelompatan jaringan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.